Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menyampaikan pendapat kami mengenai apa itu laicite dan juga apakah laicite bisa diimplementasikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fidia Puspa Aurora Hanafi. Dengan teman-teman saya, Perkenalkan, nama saya Kesha Skaristia. Perkenalkan, nama saya Nasrin Alaudi. Dan perkenalkan, saya Stanley Harigubra. Di Perancis, laicite atau bisa disebut sekularisme didefinisikan sebagai sekularisasi dari institusi politik suatu negara, di mana urusan agama dipisah dengan negara. Selama abad ke-20, konsep ini berkembang menjadi penyetaraan semua agama. Tetapi pada dasarnya, konsep ini merupakan prinsip pemisahan agama dari negara. Negara tidak didasarkan atas suatu agama resmi tertentu dari pemerintahan tersebut, juga tidak diasumsikan sebagai perwujudan suatu peranan Tuhan tertentu. Salah satu bentuk pelaksanaan dari konsep ini adalah pemisahan antara kekuasaan politik suatu negara dari kekuasaan religius atau agama-agama. Institusi pemerintahan tidak berada di bawah norma-norma agama tertentu dan tidak didasarkan pada nilai-nilai agama, rohaniah, maupun teologis. Dalam perkembangannya, konsep laicite diharapkan menjadi konsep pemersatu dari individu-individu yang berbeda dalam pendapat, agama maupun kepercayaan dalam suatu kehidupan politik bersama. Setiap negara harus menemukan keseimbangan antara otoritas negara dan pengaruh agama yang biasanya muncul dari sejarahnya masing-masing. Setelah Prancis berhasil melawan gerakan royalis dan otoriter yang didukung oleh gereja Katolik, akhirnya gereja dengan negara dapat dipisahkan secara hukum. Negara dinyatakan netral berkenaan dengan agama dan orang-orang bebas untuk meyakini dan menjalankan agama apapun atau tidak sama sekali. Setelah pemisahan, sekularisme memudar dan hanya sedikit orang yang mempermasalahkannya, termasuk organisasi keagamaan utama. Perkenalkan, nama saya Stanley Harigubra. Saya salah satu mahasiswa hukum Untak angkatan 2024. Di sini saya izin mau tanya-tanya dikit soal hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama dan kesibukannya apa, Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Aldi. Kesibukan saya sekarang sebagai karyawan di kantor. Menurut Mas, di antara hukum agama dengan hukum negara, manakah yang kedudukannya lebih tinggi? Kalau misalnya harus lebih tinggi, menurut saya sih harusnya hukum negara. Mengapa sih alasan Mas memilih hukum negara itu lebih tinggi daripada hukum agama? Misalnya kalau hukum agama lebih tinggi dari hukum negara, mungkin bisa terjadi membuat keuntungan bagi salah satu pihak gitu, misalnya salah satu agama tertentu gitu ya. Oh iya, sedangkan kita di Indonesia kan memilih ideologi Pancasila kan. Terima kasih Mas atas waktunya. Pada pertanyaan ketiga, yaitu apakah laicite dapat diimplementasikan di Indonesia? Laicite sendiri bermaksud untuk melindungi kebebasan hati nurani individu terhadap seragam oleh otoritas publik, memastikan netralitas layanan publik, dan memungkinkan kebebasan beragama setiap orang untuk didamaikan dengan hak dan kewajiban hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat membuat negara dianggap menjadi negara anti agama. Menurut kelompok kami, laicite tidak bisa diimplementasikan di Indonesia karena dalam negara kita mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, dan di dalamnya berisi sila utama yang merujuk pada keeratan hubungan negara kita dengan agama, di mana dapat dilihat bahwa jika kita mendapatkan laicite pada negara, maka kita harus membangun ulang fondasi dan konstitusi negara. Indonesia juga bukan negara
sekuler. Indonesia adalah negara ketuhanan di mana keimanan pada Tuhan dilambangkan dalam bentuk agama-agama. Pemisahan agama dan urusan dunia di ruang publik tidak akan bisa diterapkan di Indonesia karena penduduknya yang kental dalam beragama. Pakar sosial keagamaan menegaskan ketidakmungkinan negara Indonesia menjadi negara sekuler karena bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya itu hidup dalam nilai-nilai religius sejak dulu. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa laicite adalah pemisah urusan negara dan agama, yang dimana aturan yang ada pada negara tidak berkaitan dengan norma-norma agama dan tidak didasarkan pada nilai-nilai agama dan rohaniah. Sehingga negara menerapkan konsep laicite dianggap menjadi negara yang ada agama. Oleh karena itu, laicite tidak dapat diimplementasikan di Indonesia karena Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang memiliki keyakinan agama yang tinggi. Bahkan Indonesia memiliki 6 agama dan dianut oleh rakyat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sudah mempunyai keterkaitan dengan ketuhanan, yaitu bisa dilihat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak mungkin jika Indonesia dapat diimplementasikan laicite. Sekian penjelasan dan wawancara dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum